Teman-teman sekalian, salam jumpa. Topik ini mungkin melahirkan kesan bahwa kita menyudutkan pihak-pihak tertentu. Bahkan topik ini juga memunculkan kesan provokatif. Sebagai kesan tentu boleh-boleh saja. Itu sangat subjektif, bergantung pada perasaan, bergantung pada wawasan kita. Namun ini sebuah fakta bahwa bukan hanya sebuah, tapi banyak terjadi kasus. Ada orang tertentu yang dalam tanda kutip sudah telanjur disebut pendoa, melakukan praktik pendoaan dengan arah mencari penganut, mencari pengikut, supaya umatnya makin banyak. Hal pertama yang saya lihat di sini adalah ada sebuah pandangan wawasan dalam agama orang itu atau dalam pikiran dan ajaran yang diwartakan oleh orang itu soal eksklusivisme keselamatan. Bahwa keselamatan hanya ada pada agamanya. Atau di luar agamanya tidak ada keselamatan. Saya tidak mengalami keselamatan, baik di dalam dunia ini maupun di dunia abadi kalau tidak masuk ke dalam agamanya. Semestinya eksklusivisme keselamatan ini sudah lama berlalu, tetapi kan tetap nyata terjadi hingga kini. Dan kita mempersoalkan praktik pendoaan yang mengarah kepada pencarian penganut. Intinya ketika kita omong tentang edukasi kesehatan jiwa ini, ketika mensyaratkan orang sakit dan keluarganya untuk masuk pada agamanya sebagai media pemecahan masalah kesehatan. Bahwa seseorang yang mengalami sakit, misalnya, hanya mungkin akan pulih kalau dia masuk ke dalam agamanya. Pertanyaan kritis, catatan kritis terhadap orang seperti ini misalnya, apakah dengan seseorang masuk ke agamamu, saya tidak mengalami sakit? Ya. Yang saya lihat di lapangan, berdasarkan sharing-sharing keluarga yang kita kunjungi, keluarga penderita gangguan jiwa maksudnya, ada kurang lebih 3 kelompok sasar yang dilirik oleh seorang pendoa. Pertama adalah orang yang mengalami sakit menahun. Sakit menahun, karena kita berbicara tentang edukasi kesehatan jiwa, maka sakit menahun yang saya maksud adalah orang yang mengalami masalah kejiwaan, atau lebih lagi orang yang mengalami gangguan jiwa, ODMK atau ODGJ. Kelompok sasar yang kedua adalah orang yang mengalami kekalutan ekonomi atau kesulitan ekonomi. Merindukan bantuan dari orang-orang di sekitar, apalagi orang yang secara sosial dia dianggap imannya kuat, sangat religius dan lain-lain. Apalagi aliran baru, pemimpin dari sebuah aliran baru atau sebuah rumah ibadah tertentu. Kelompok sasar yang ketiga yang dilirik oleh pendoa adalah orang yang mengalami kesepian sosio-religius. Artinya apa? Orang yang merindukan kepedulian dari orang lain, dan kepedulian itu adalah sebetulnya aplikasi dari ajaran agama, tetapi dia tidak merasakan kepedulian itu dari orang-orang di sekitar, atau orang yang mengharapkan orang-orang lain mengamalkan ajaran agamanya, tetapi dia tidak lihat aplikasi ajaran agama itu pada orang di sekitar. Misalnya, dia mengalami titik persimpangan jalan, entah mau kemana saya ini. Dan ketika pendoa seperti itu datang, dia merasa ini adalah keselamatan untuk dia. Dalam fakta di lapangan yang saya temukan, pada
orang dengan gangguan jiwa atau pada keluarga yang di dalamnya ada anggota yang menderita gangguan jiwa, dia sekaligus mengalami dua hal, dua sasaran yang lain, yakni penderita gangguan jiwa atau keluarganya juga mengalami kesulitan ekonomi atau kekalutan ekonomi. Dia juga mengalami kesepian sosio-religius. Bahkan lebih dalam dari itu, dia mengalami kesepian iman. Misalnya dia mengharapkan pulih dari sakit atau anggota keluarganya yang sakit tetapi tidak kunjung pulih. Berdoa terus-menerus tapi tidak kunjung pulih. Merasa bahwa Tuhan tinggalkan dia. Itu yang disebut dengan kesepian iman. Kalau kesepian sosio-religius itu lain. Soal aplikasi ajaran moral orang-orang di sekitar terhadap kita. Ya, kepedulian sosial dia tidak rasakan dan lain-lain. Kita langsung pada contoh untuk mempermudah pemahaman. Pada tanggal 11 September, beberapa hari lalu, saya didatangi oleh sebuah keluarga. Dan di dalam keluarga itu juga ada saat itu mendatangi saya, ada yang mengalami masalah kejiwaan menurut saya, belum masuk ke gangguan jiwa. Dia sudah pergi ke beberapa pendoa, dia sudah pergi ke beberapa dukun, dan dia menyeringkan lebih dalam tentang pengalamannya pergi ke seorang pendoa. Pasien ini mengalami gelisah, cemas, kurang tenang, susah tidur, mau mandi juga rasa berat, ada gangguan fungsi merawat diri, ada gangguan fungsi kerja. Dia menderita sakit sejak bulan April tahun ini hingga sekarang, dan sejak April itu dia tidak kerja lagi, susah tidur. Dan pendoa ini mendiagnosis bahwa ada setan yang masuk ke dalam diri dia, yang membuat dia cemas, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia berat untuk merawat diri, mandi atau berpakaian bersih, yang membuat dia berhenti bekerja. Itu adalah kerja setan. Dan ada orang menjadi penyebab yang mengirim setan itu kepada dirinya. Ya, mama itu enggan menyebut orangnya, tetapi pendoa itu menyebut orangnya. Orang yang notabene menurut keluarga memang kurang baku cocok dengan mereka di kampung itu. Oke, bagaimana untuk mengeluarkan setan itu dari dalam diri pasien ini? Seorang ibu, seorang mama yang sudah lansia. Pendoa mensyaratkan atau mewajibkan mama ini menjalani puasa selama belasan hari, kira-kira seperti itu. Puasanya adalah makan pagi sedikit, makan malam sedikit, siang tidak makan. Minum juga begitu, minum hanya pagi, minum hanya malam. Mama ini hanya bisa menjalani puasa ini selama 3 hari. Tidak bisa lakukan lagi karena justru membuat dia tambah cemas, membuat dia tambah gelisah, dan dia selalu lapar. Apalagi usianya sudah makin uzur. Syarat yang kedua adalah mama ini diwajibkan berdoa tengah malam, jam 1 atau setengah 2 sampai pagi. Dan hanya beberapa malam saja mama ini lakukan. Oke, pada kali berikutnya, mama ini dan keluarga mendatangi pendoa itu dan mengatakan, saya hanya bisa melaksanakan puasa selama 3 hari karena saya rasa kurang mampu. Yang kedua, saya hanya bisa berdoa beberapa malam, malam-malam berikutnya saya tidak bisa lakukan. Karena ketika saya bangun, saya capek sekali. Saya merasa saya sudah susah tidur, lalu sekarang harus berdoa, ya wajib untuk tidak tidur. Bisa dibilang bagadang atau mete. Lalu pendoa itu katakan apa? Oh ya, saya lupa. Satu diagnosis lainnya tadi adalah
Kalau terus-terus mengalami cemas gelisah seperti ini, maka mama, ibu tidak lama lagi meninggal. Ya makin cemas lah mama itu. Oke. Ketika mama ini menyampaikan soal pelaksanaan syarat tadi, kewajiban tadi, pendoa itu katakan apa? Memang imanmu tidak kuat. Bagaimana kamu bisa selamat? Bagaimana kamu bisa pulih? Bagaimana kamu bisa luput dari gangguan setan? Tidak lama lagi kamu pasti meninggal. Wah, pasien ini makin cemas, makin gelisah. Dan waktu-waktu sebelumnya, pasien ini ke dokter atau ke perawat dan dia didiagnosis mengalami gangguan lambung. Dan kalau seseorang gangguan lambung kan setidaknya itu dia makan sesering mungkin. Tapi ketika ke pendoa itu tadi ya justru diminta untuk berpuasa, untuk berdoa tengah malam, tidak istirahat. Lalu pendoa mensyaratkan mama hanya mungkin mampu untuk menjalani puasa itu. Hanya mungkin mampu menjalani doa tengah malam hingga dini hari itu jika mama hadir di rumah ibadah kami, rumah ibadah saya. Mama akan mendapat kekuatan untuk bisa mampu melakukan itu. Setan sudah terlalu banyak di dalam dan menguasai kehendak baik mama untuk menjalankan kewajiban puasa dan doa ini. Tapi pasien ini dan keluarganya diam saja dan di hati kecilnya berbisik atau katakan dan mereka saling sharing di dalam rumah dan ketika ketemu saya, ini tidak benar. Oke, saya mau terangkan soal kewajiban itu ya. Menyuruh seorang lansia untuk berpuasa itu tidak manusiawi. Demikian juga pada anak. Demikian juga pada orang-orang yang mengalami sakit tertentu dan diwajibkan berpuasa. Beriman itu mesti masuk akal. Beriman mesti dipahami dengan akal budi juga. Bukan beriman buta. Mewajibkan mama ini bangun tengah malam atau tunggu jam 1 dan berdoa hingga pagi, itu justru membuat kesehatannya tambah terganggu, kurang istirahat. Bagaimana bisa pulih? Ini akan tambah sakit ini. Dan liciknya pendoa adalah ketika keluarga itu atau pasien itu tak kunjung-kunjung mengalami kepulihan dan justru sakitnya bertambah parah, dia memberikan syarat yang ekstrem bahwa harus masuk dulu ke lingkaran agama saya baru akan memperoleh kekuatan. Ini kan yang saya pernah sebut dalam video sebelumnya. Pendoa itu menjual Tuhan. Dia menjual Tuhan lalu mencelakakan orang. Gitu. Tapi inilah sebuah praktek yang nyata. Dan ketika mama itu ceritakan tentang hal itu, saya pun teringat akan kasus beberapa tahun lalu, sebuah keluarga penderita gangguan jiwa yang didatangi oleh pemimpin agama tertentu ke rumahnya, didatangi berkali-kali, dan pada berdoa tentunya untuk memperoleh kesembuhan, minta kepada Allah, kepada Tuhan, dan ketika sakitnya tidak kunjung teratasi, tertangani, dia menawarkan itu, mewajibkan dalam tanda kutip untuk masuk ke gereja dari pendoa ini sebagai syarat untuk memperoleh rahmat yang penuh, rahmat kepulihan yang penuh pada penderita, pada orang sakit ini. Lalu keluarga pun berani untuk katakan, kalau saya pindah agama, maka kita sekarang juga pergi sama-sama ke pemimpin agama saya untuk kita sama-sama bicarakan dengan pemimpin agama saya bahwa saya pindah agama karena ini, karena itu.
Ya, pendoa itu tidak berani. Dia bilang, kenapa mesti ketemu pemimpin agamamu untuk pindah agama? Ya, artinya keluarga cukup kritis sebetulnya untuk mengatakan bahwa saya tidak mau untuk pindah keyakinan atau pindah agama. Oke, saya kira teman-teman berpindah agama, berpindah keyakinan itu adalah kebebasan hak asasi setiap kita. Tetapi ketika kita memberi bantuan kepada orang dengan tujuan dia mengikuti agama kita, berpindah ke agama kita, saya kira itu yang kita sebut, saya kira yang kita kenal dalam sosiologi agama itu sasi-sasi itu. Ada kristenisasi, ada aliranisasi, pokoknya sasi-sasi itulah. Tapi ada nama agama di depannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya cukup heran hal-hal seperti itu masih terjadi sekarang. Pandangan radikal, pandangan eksklusif tentang keselamatan. Orang-orang yang mengalami sakit menahun pada umumnya, dan kita di Indonesia kan pasti ada agama ya, di atas KTP sekurang-kurangnya, orang beriman, orang yang sudah memiliki agama. Dan ketika kita membantu orang dengan tujuan dia masuk ke agama saya, agama kita, itu kan sebuah persoalan menurut saya. Teman-teman, kita lihat tadi diagnosis dari pendoa itu terhadap mama ini, bahwa ada setan masuk dan diperkirakan mama tidak lama lagi meninggal kalau tidak segera ditangani atau kalau tidak masuk ke agamanya. Ya, saya bilang kepada keluarga dan pasien itu beberapa hari lalu itu saat ketemu, saat edukasi kesehatan jiwa itu, namanya ke pendoa plus, atau ke dukun, pasti mereka berbicara tentang setan. Pasti mereka berbicara tentang dosa, tentang kesalahan, tentang dosa nenek moyang, kesalahan adat, dan lain-lain. Tentang orang sebagai penyebabnya memasukkan setan. Kalau di dunia perdukunan, praktik perdukunan, solusinya adalah buat upacara adat dan lain-lain. Mesti ada kurban. Ya, kalau pada praktik pendoaan mesti ada itu tadi, puasa, doa tengah malam, dan lain-lain. Ya, kalau yang kita sebut pendoa dan dukun tidak menyebut setan sebagai penyebab atau yang masuk ke dalam diri orang sakit, maka itu bukan dukun. Itu bukan pendoa. Maka pendoa atau dukun itu sangat akrab dengan diagnosis setan. Ya, jangan heran kalau dukun mendiagnosis seperti itu. Dan sebenarnya kita bisa duga bahwa kalau saya ke sana sebentar pasti ini setan, pasti omong tentang orang buat, kesalahan adat, dosa nenek moyang, dan lain-lain. Maka stigma tentang gangguan jiwa dan tentang orang dengan gangguan jiwa justru dipertebal oleh pendoa seperti ini, oleh dukun. Dan kita bersyukur keluarga kemarin menemukan jalan buntu untuk tidak lanjut masuk ke agama itu. Untuk saya bersyukur, dan dia mencari jalan lain, dan dia mendengar tentang saya, tentang para relawan kelompok kasih insanis. Dia datang bersama keluarganya dan bicarakan. Dan kita berikan pemahaman kepada mereka apa itu gangguan jiwa, apa itu masalah kejiwaan. Kenapa mama mengalami gelisah
dan cemas, mengalami kurang semangat untuk kerja, untuk perawatan diri, mengalami ketidaktenangan di dalam rumah, mesti jalan keluar dari rumah, pergi ke tetangga tanpa tujuan yang jelas. Kita jelaskan itu, dan juga saya singgung tentang doa tengah malam itu hingga pagi. Saya selalu bilang kepada keluarga pasien atau pasien itu, kalau kamu doa tengah malam, saya membayangkan itu Tuhan mengolok kita. Mengolok seperti apa? Ketika mama yang sudah umur 60-an tahun, hampir 70, berdoa tengah malam, saya membayangkan Tuhan lihat kamu dari atas. Tuhan bilang apa? Mama, kamu itu sudah tua dan kamu sakit. Kamu mesti istirahat lebih cepat. Sekarang jamnya untuk kamu istirahat supaya bisa pulih dari sakit atau derita yang kamu alami. Ini bukan jam untuk doa, melainkan jam untuk kamu istirahat. Ya memang, kalau mama doa pada jam-jam seperti itu, bangun pagi ya tidak segar, karena tidak istirahat. Maka kita pun merasa bahwa ketika kita tidak kunjung pulih dari sakit, sekalipun kita berdoa pada jam-jam begitu, kita mengubah konsep tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan maha murah lagi, tetapi apa? Maha pelit. Tuhan itu bukan maha kasih lagi, tetapi maha penelantar. Maha tidak peduli. Maha apatis. Tuhan itu tidak berubah. Sejak dulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak berubah bergantung pada keyakinan atau pandangan kita tentang Dia. Tidak. Maka beriman setidaknya harus masuk pada akal kita juga, dipahami dengan analisa atau logika kita juga. Tidak bisa beriman buta, tidak bisa pasrah begitu saja kepada orang yang mensyaratkan masuk kepada agama tertentu, agamanya dia sebagai syarat kepulihan. Dan seperti catatan kritis yang sudah saya singgung tadi, apakah ketika orang sudah masuk ke agamamu tidak mengalami lagi sakit? Oke. Ini pandangan yang salah, stigma yang tebal tentang gangguan jiwa, tentang masalah kejiwaan, tentang praktik pendoaan itu sendiri, tentang eksklusivisme keselamatan. Teman-teman sekalian, PR kita masih banyak dan panjang. Mari kita lebih maju dalam beriman, lebih maju dalam mengatasi derita-derita, pengalaman-pengalaman sakit yang kita alami. Dan tentu kita akui bahwa selama ini banyak yang kita temukan kasus-kasusnya, banyak yang berada di persimpangan jalan. Orang sudah masuk ke agama tertentu misalnya, tapi dia mengalami sakit lagi atau kambuh tentunya gangguan jiwa itu, maka dia pun bimbang. Kok anak saya tetap gangguan jiwa ini? Dia sakit lagi nih. Saya sudah masuk ke agamamu tapi dia sakit lagi. Pertanyaannya, ya mana kesembuhan itu? Ya tidak akan dapat dengan baik karena jalan keluar atau prosesnya sudah salah. Itu gangguan jiwa, sakit medis. Maka solusinya memang harus pertama adalah terapi medis. Kedua baru terapi spiritual, doa. Sudah beriman ya, wajib berdoa. Lalu terapi sosial, kita peduli pada dia dan lain-lain. Kurang lebih begitu teman-teman. Saya sharingkan ini karena kemarin saya diingatkan oleh pengalaman pasien mama itu, bagaimana
dia bergelut dengan kewajiban yang diminta oleh seorang pendoa dari agama yang berbeda dengan dia. Salam sehat jiwa, teman-teman. Salam belum kalah.